Kamu pernah memimpin apa aja? Komunikasi itu guys penting banget. Ngapain sih gitu kan? Punya organisasi yang banyak. Ospek 2015. Jangan berkarir tinggi-tinggi. Nggak tinggi-tinggi banget. Ntar juga berkeluarga. Kita tuh tahu batasannya. Oh ya, apakah emang benar bahwa perempuan itu lebih mudian? Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Hai, selamat datang di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, Duduk dulu. Yeay, Halo. akhirnya KTP kembali lagi setelah sekian lama banget sih, kayaknya kayak vakum. Ya. Vakum, akhirnya kita ketemu lagi, menyapa lagi nih teman-teman perempuan ya. Dan teman perempuan Aisyah hari ini adalah Kak Galuh. Jeng 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 jeng. Jeng jeng. Halo. Kak Galuh, apa kabar Kak Halo, Galuh? kabar baik cek, kabar baik, alhamdulillah. Galuh Molita Sari. Iya, MS. Galuh MS. Ya, Halo. Kak Galuh ini adalah kakak tingkat aku di kampus. Ya. Dan lebih bonding lagi sebenarnya kita di satu organisasi yang sama. Betul, ya, Kak? betul. Kita Organisasi apa ya kita ya? Oh, ada apa coba? Ayo. Yang paling bonding banget dan kayaknya padahal kita ada di beberapa organisasi yang Betul, gabung betul. bareng ya kayak. Cuman kalau menurut aku pribadi kayaknya lebih ke ini sih Kak, ke intro. Betul, LPM. intro. LPM intro itu yang kayak lebih ngerasa kayak Kak Galuh adalah senior, tapi kayaknya kita tuh kayak temenan banget. Temenan banget, benar. Sister, ya kan? benar. Sister. Oke, dan Kak Galuh Ya. hari ini kita akan ngobrolin Apa tuh, Cek? tentang, karena kita awalnya adalah di organisasi. Ya. Nah, kita ngobrolin tentang organisasi dulu deh Kak. Oke. Seberapa penting sebenarnya organisasi menurut Kak Galuh nih? Sebenarnya penting banget ya. Ini kalau berbicara masih dalam lingkup kampus ya, Cek ya. Sebetulnya organisasi itu sangat berpengaruh dalam membentuk sebuah perilaku. Oh ya? Iya. Sebegitu berpengaruhnya? Iya, kalau aku ini kan balik lagi kan persepsi orang kan berbeda-beda nih, Cek. Ya. Tapi kalau dari aku itu sangat. Contohnya gini, aku dulu waktu SD, SMP aku bisa dibilang sangat pemalu loh. Bahkan aku ngobrol sama sepupu, aku bahkan ngomong kalau ditanya, ngomong kalau diajak ngomong. Tapi pas udah masuk kuliah, masuk organisasi, banyak ketemu teman, berbagai kepala, berbagai mindset, berbagai persepsi, kita jadi tahu gimana sih caranya kita kalau ketemu sama ini kita gimana sih bondingnya. Ketemu sama itu gimana sih, kan tiap orang kan beda ya pendekatannya ya. Benar. Nah, jadi di situ oh berarti aku harus ini nih. Nah, dari step-step itu akan menimbulkan karakter kita satu persatu. Makanya aku bilang penting banget. Penting banget. Dan tadi kalau Kak Galuh bilang sepenting itu Ya, pertama. betul. Tapi kan berawal dari kayak tadi yang kayak awalnya malu, gitu kan. Terus apa yang kayak men-trigger Kak Galuh tuh akhirnya kayak keluar deh, kayaknya aku nggak boleh malu lagi, atau pasti kan ada yang kayak ibaratnya mengubah kebiasaan ataupun sembunyi dulu tuh, akhirnya bisa berani gitu dan dibentuk oleh organisasi itu. Itu kalau aku bilang ya kita ngobrol aja sebenarnya. Sesimpel itu loh. Kita ngobrol aja. Misal nih kita ketemu orang sesama pendiam ya. Kalau aku pendiam kayak habis ya kan. Ya udah kita berani aja. Ngobrol aja. Cek, ngapain? Dari mana? Bahkan aku ya kalau sekarang serandom ini, Cek udah makan belum? Padahal bisa dibilang baru pertama ketemu ya. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya bikin kita bisa keluar dari yang namanya pemalu itu, menurut aku ya. Nah gitu. Jadi diawali dengan komunikasi, anak komunikasi nih. Benar banget, komunikasi itu guys penting banget. Masuk di mana, Cek? Di komunikasi, visip ULM.
Tahu aja nih. Promosi banget sama Promosi, kampus promosi. ya. Itu artinya kita tuh bangga banget. Bangga, sangat. Bangga banget sama alma mater kita. Sangat bangga. Karena betul. bener-bener ini jadi kayak ngomongin komunikasinya nih, Iya. gak apa nih ya. Gak apa-apa dong. Jadi kayak aku pribadi tuh kalau orang bilang kayak ngapain kuliah di komunikasi? Apa banyak sih tuh komunikasi gitu. ya kan? Bener. Kadang tuh banyak banget orang kayak ngapain? Semua Iya. orang juga bisa komunikasi Iya, segala iya. macam. Cobain deh gitu kan. Nggak cobain. semua orang kok punya kemampuan komunikasi persuasif misalnya gitu. Betul. Ya mungkin pasti sedikit banyaknya mungkin kayak ada yang kayak dari dulunya memang suka Ya. ngomong dan segala macam. Betul. Tapi kan ada keilmuan ya. Banyak ya kan? banget ilmunya Ada ternyata. teori-teorinya Betul, yang bisa betul. di-combine dengan nanti di lapangan seperti apa. Betul, gitu. betul. Oke, nah ngomongin lagi tentang kayak organisasi tadi Yes. tuh Kak. Sepenting itu dan kayak kita juga sih ujung-ujungnya yang memulai ya kayak. Iya. Kayak tadi memulai untuk kayak berbicara dulu misalnya entah itu dalam tanda kutip basa-basi. Iya, ya kan? basa-basi. Pasti kayak apa kabar? Kadang tuh jadi basa-basi. Tapi kalau di zaman-zaman sekarang kayaknya apa kabar tuh penting sih. Penting Yang sih. ketika Covid Benar, mulai muncul ya. benar, penting banget ya, Penting banget. Apa kabar itu adalah satu pertanyaan yang bukan basa-basi tapi Iya, benar-benar dari hati sebenarnya. benar. Tapi jadi diawali dengan kayak kita yang harus keluar dan harus benar-benar bisa nih berkomunikasi duluan misalnya gitu sama orang gitu kan. Nah, perilaku kemudian juga akhirnya bisa berada di satu organisasi itu kalau Kak Galuh tadi bilang penting, apalagi di kampus. Betul. Dan Kak Galuh ini guys termasuk orang yang kayak waktu di kampus itu dia bukan cuman kayak kampus kuliah setelah kuliah mungkin temenan sama teman-teman nongkrong dan segala macam, dia tuh sibuk banget. Sibuk banget. Karena sibuk organisasinya banget. juga banyak gitu. Diborong abis semuanya. Nah, itu dia tuh ya kalau di kampus tuh ya. Iya. Nah, itu kan mungkin ya dulu pemikiran kita kayak ngapain sih gitu kan punya organisasi yang banyak. Betul. Organisasi bisa tuh bikin kamu kaya nanti atau bikin akhirnya Setelah bisa lulus ntar ya, apa sih pengaruhnya ya kan? Benar. Nah itu gimana tuh setelah sekarang ya udah kerja juga Iya. gitu. Pengaruh banget. Balik lagi ya, sangat-sangat bersyukur pernah dinaungi sebuah organisasi, beberapa buah organisasi sebenarnya. Itu sangat-sangat berpengaruh, Cek. Apalagi setelah kita lulus kuliah ya, kita kan masuk tuh ke dunia yang sebenarnya, ya kan? Dunia benar-benar kerja, ya kan? Ya. Jadi emang benar kita berhubungan langsung nih dengan perusahaan, ya kan? Ya sebenarnya nanti nih aku nggak tahu ya kalian pengalaman apa enggak udah ya. Mungkin kan banyak ya yang udah cari kerja interview gitu kan. Ya, baru nginterview orang nih. Iya. Jadi nanti kalau misalkan kita, apalagi kita untuk posisi yang manajemen ya, top manajemen, misalkan kayak store manager atau yang atasnya lagi, kita bakal dikasih pertanyaan gini, kamu pernah memimpin apa aja? Nah itu di situ kita jabarin semua cerita organisasi kita apa aja, mimpin apa, dan itu akan jadi sangat-sangat menjadi poin positif ya, Cek. Bagi si auditor, bagi HRD ya kan, user gitu kan, interviewer gitu. Itu pasti ternyata kita punya nilai plus nih, punya basic nih memimpin walaupun dalam lingkup organisasi. Sebenarnya nggak ada salahnya ya. Organisasi sama dunia kerja sebenarnya menurut aku sama. Bedanya organisasi kita emang pure emang berkarya. Kalau kerja kan kita digaji. Bedanya itu aja. Tapi kalau untuk lingkupnya semuanya itu saling berhubungan. Sama Kayak sistemnya ada struktural juga di sana, betul. Oke. Jadi misalnya nih mungkin juga banyak yang mikir kayak kadang kita memerlukan soft skill juga ya kan, bukan cuman berpatok pada nilai. Ya walaupun kita tidak bisa menapik juga, nilai itu pasti akan dilihat orang. Nilai itu yang ibaratnya tertulis gitu ya, hitam di atas putih, padahal angka gitu kan. Ya akademik lah ya, akademik gitu. Tapi kan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang Kak Galuh bilang. Soft skill.
Iya, soft skillnya itu yang benar-benar nggak bisa dibohongin. Betul, nggak bisa itu. Emang kan berbicara tentang pengalaman ya. Seberapa kita bisa memanfaatkan waktu, ya kan? Apalagi kalau aku tuh suka banget ya kalau ngobrol sama kayak mahasiswa zaman sekarang, misalnya gitu kan. Kayak adekku juga sekarang kan mahasiswa. Oh, masih mahasiswa ya? Masih mahasiswi juga gitu kan. Terus aku selalu bilang kayak gini kayak manfaatin gitu status kamu saat ini menjadi entah mungkin jadi mahasiswi kah atau jadi siswa kah gitu kan. Betul. Karena di masa-masa itu tuh masa-masa yang kayak bebas banget buat mengambil semua kesempatan yang ada. Ya betul, kan? Berkarya, kita membangun karakter kita. Benar. Itu sangat-sangat berpengaruh loh. Jadi jangan kuliah pulang nih. Sayang sih sebenarnya gitu ya. Ya walaupun itu adalah pilihan ya. Pilihan ya. Ya, tapi kalau bisa nih kita mau ngasih saran gitu kan. Ya kalau bisa sih banyakin lah berkegiatan. Biar ada pengalamannya pas udah di dunia kerja. Panjang ya. Biar CV-nya panjang, bener. Biar nanti kalau cari pekerjaan gitu kan. Pengalaman organisasinya tuh. Lembar-lembar. Bikin pusing interviewer gitu ya. Oke, ini kembali lagi nih. Mengenai tentang organisasi. Memang nih sebegitu penting gitu kan. Tapi kadang nih kalau aku pribadi nih waktu di kampus gitu kan misalnya aku juga suka organisasi nih. Oh, gitu kan. Kelihatan kok. Suka aktif lah ya. Tapi kadang tuh ada kendala tuh. Kendalanya adalah kembali karena ini adalah kisah tentang perempuan. Kita sebagai perempuan. Nah, kendala-kendala atau ada batasan-batasan gitu. Kalau dari Kak Galuh sendiri apa yang kayak pernah lah dihadapi? Oke. Alhamdulillah sih enggak ya. Maksudnya enggak yang kamu nih cewek nih kok organisasinya apalagi kalau kita musta musta yang sampai tengah malam ya paling cuman kok organisasinya gitu banget gitu seharian udah kuliah kok organisasi ntar ganggu kuliah gitu kan. Kalau dulu sih orang tua cuma sebatas ngomong kayak gitu aja ya, cuman balik lagi ke kitanya bisa atur waktu nggak? Itu aja sih intinya, nggak ada yang gimana hambatannya. Jadi nggak ada merasa kayak terbatasi? Nggak, alhamdulillah aman, lancar. Aman ya, apalagi mungkin kalau di organisasi juga nggak ada kacamata yang kayak cewek nggak bisa sampai kayak jadi ketua misalnya. Betul. Kata siapa? Kata siapa? Siapa? Ospek 2015. Ketuplaknya gitu ya. Kalau di pengalaman aku ya, di atasnya itu kan belum ada tuh cewek ya. Iya, kalau nggak salah nih, nggak tahu deh kalau yang semakin ke bawah kita ya. Karena waktu Kak Galuh jadi ketua ospek, aku sempat jadi panitia, cuman ada satu lain hal. Betul. Karena aku ikutan kegiatan lainnya. Sesuatu yang harus sebuah ajang gitu kan, akhirnya kayak harus berpisah nih, berpisah gitu ya. Betul. Oke, jadi kayak perempuan tidak menutup kemungkinan memiliki karya dan juga punya kesempatan yang sama sebenarnya gitu. Sama banget. Berkarya di organisasi terutama gitu. Nah, kalau di dunia kerja gimana? Sama sih menurutku, asalkan ya kita emang punya materialnya. Iya kan, materialnya ya kita bisa memimpin. Ini kita ngomong soal top management ya. Perempuan juga bisa handle kerjaan di yang top management, bisa kok. Ya asalkan ya kita emang punya skillnya itu gitu loh. Maksudnya kalau kayak aku nih salah satu perusahaan F&B ya. Kebetulan di Banjarmasin kan ada 3 store ya. Nah 2 store-nya emang dipimpin sama perempuan, salah satunya aku, ya kan. Jadi kita emang dari perusahaan nggak ada yang menutup gitu. Nggak ada menutup peluang. Sama kok cewek cowok, yang penting kita juga bisa aja sih ya itu. Oke, yang penting dibekali dengan skill, bener. Soft skill, attitude yang penting juga penting gitu ya. Tapi itu yang di sepengalaman Kak Galuh gitu ya. Tapi kadang tuh ada nih Kak. Eca gimana Eca nih pengalamannya? Kalau aku sih kalau di lingkungan kerja aku sebenarnya tuh
didominasi mungkin adalah cowok-cowok. Iya Karena benar. mainnya di lapangan. Pekerja lapangan, Iya, ya kan, main lapangan. pekerja lapangan. Tapi walaupun kalau di layar sebenarnya kan memang banyak juga ceweknya. Iya. Cuman kalau di lapangannya kebanyakan kita mainnya sama cowok. Betul. Di belakang layarnya ya. Nah, di belakang layarnya itu adalah cowok. Ya. Terutama mungkin kayak lebih ke teknisi, Ya, betul, teknis-teknis, betul. kemudian alat-alat segala macam itu kan lebih ke cowok tuh banyak Ya. gitu kan. Tapi ini kadang terlepas dari mungkin pengalaman yang kita alami gitu kan. Pasti Kak Galuh juga sempat dengar Apa tuh? misalnya kayak cewek tuh suka dibenturkan, gitu kan? Dibenturkan nih. Dengan kayak cewek berkarir tinggi, jangan berkarir tinggi-tinggi, nggak perlu tinggi-tinggi banget. Ntar juga gitu. berkeluarga di rumah gitu ya. Atau enggak nanti kayak disodorin gitu kan sama sama pilihan. Ya, ya. Pilih deh antara ini atau ini. Gitu. Itu gimana tuh? Kalau menurut pandangan seorang Galuh Maulitasari. Kok menghela nafas? Rada sensitif ya sebenarnya ya, bagi iya. sebagian orang. Tapi kalau aku sih jujur ya balik lagi, nggak, perempuan itu juga bisa gitu loh, nggak usah yang dispesifikkan perempuan. Nanti juga kalau setinggi-tingginya karir perempuan kalau udah married kan juga di rumah. Nah kata siapa? Emang ada undang-undangnya? Emang ada SOP-nya? Seperti itu kan nggak ada. Lagian kita tuh kan kalau misalkan nih kita berbicara nih, kalau aku kan kita nih, Ece juga ya, mungkin masih single ya. Maksudnya belum dalam suatu ikat, belum double nih, mix double. Mulut tangkis. Ya maksudnya kan belum dalam suatu ikatan yang halal gitu kan, yang resmi di mata Tuhan dan agama. Jadi memang nggak ada menutup kemungkinan kalau kita mau kerja ya kerja perempuan juga bisa, itu aja, nggak usah. Kalaupun nantinya nih di akhir bakal ya kerja di rumah juga ibaratnya ya kita kan ada yang namanya mulut nih buat ngomong, buat diskusi sama keluarga kecil kita nih. Nanti diskusiin aja sama pasangan gimananya ya kan, nggak usah. Lagian kalau misalkan kita kerja juga, kita kan juga menyangga satu tiang ya sebenarnya, nggak cuma tulang punggung nih, tapi juga kita membantu menyangga si keluarga kita itu. Tapi kalau misalkan emang kita harus di rumah nih, kita urus di rumah, ya udah pastikan tiangnya dari tulang punggung kita itu bener-bener kokoh. Udah itu aja. Kalau nggak kokoh kan ntar gimana? Yang mungkin sama sultan gitu kan. Iya. Ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Rezeki kan Tuhan yang ngatur. Nah kalau sebenarnya cewek itu sih simpel aja sih ya. Kalau bagi aku Gimana? Ya ibaratnya tuh kita tuh kerja capek-capek. Kalau memang ada yang kayak tiang yang kokoh sekali, lebih nyaman sendiri, lebih nyaman senderan di rumah kan. Iya betul. Cuman itu berbeda cerita. Kalau itu kan berbicara tentang finansial lah. Finansial kan? ya, Ibaratnya finansial. hitung-hitungan angka Betul. gitu ya. Ada pertimbangan di situ. Realistis aja. Tapi kadang tuh sebagai manusia biasa yang ini terlepas dari dia cewek kah, dia cowok kah gitu kan, pasti kita tuh kayak punya keinginan, ada sebuah keinginan yang kayak aku tuh pengen banget berkarya misalnya gitu kan, berkarya. Bukan cuman bercerita tentang punya pekerjaan bukan gitu, tapi kayak kita tuh pengen punya karya, mengembangkan apa yang ada di diri kita, benar, ya kan? Improvement lah. Betul, gitu kan, improvement dari diri kita gitu kan. Jadi kayak dan karyanya itu didapatkan dari mana sih? Dari dia bekerja. Iya, salah satunya. Mungkin bisa jadi itu adalah bentuk media aja, media betul. Untuk dia bisa berkarya, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, misalnya begitu. Tapi tenang aja sih, kalau aku selalu kalau diskusi sama orang yang masih menganggap remeh misalnya begitu, atau enggak kayak kadang ada yang kayak terlalu melihat kayak cewek itu terlalu ambisius ya untuk bekerja dan segala macam gitu. Sebenarnya itu kayak kamu tuh kurang berdiskusi aja kali sama ceweknya gitu ya. Betul. Bisa jadi sebenarnya di balik ambisi dia, ataupun mungkin orang cuma melihat
actionnya aja nih gitu kan. Di balik itu semua pasti ada cerita, Ada cerita. ada latar belakangnya Pasti, kenapa pasti. misalnya kayak gitu. Dan kalau aku pribadi ya, kita tuh tahu batasannya kok. Betul. Sampai mana nantinya? Sampai mana? Sampai mana nantinya kita kayak udah stop sampai di sini, atau enggak kayak kayaknya ibaratnya tuh kayak ada sebuah tempat yang besar Iya. sekali di ujung sana. Terus kita tahu tuh, itu adalah tujuan kita tuh. Sampai mana Cak? Kalau Eca nih, sampai mana tujuannya? Sampai depan gerbang. Sampai ini nggak sih? Kalau aku sih sampai beli-beli nggak usah lihat Harga. price tag. Sampai Sampai itu aja, ya kan? itu. Amin. Amin ya. kan? Kalau aku tuh lebih ke, aku orangnya suka berkarya itu tadi sih Kak, lebih kayak Ketahuan. supaya bermanfaat gitu. Betul. Supaya bermanfaat untuk orang lain, dan nanti kita bisa meninggalkan, ibaratnya kita bisa nggak ada lagi nih di dunia ini, terus orang tetap bisa ngelihat, ini nih hasil dari si ini, Si punya Aisyah, ini nih, Aisyah dulu punya ini ya, kayak gitu. Jadi kayak masih ada yang Punya YouTube loh ya, punya, gitu. kan ini nih salah satunya gitu ya. Betul kan? Ini adalah salah satu bentuk karya yang ingin diciptakan. Apa namanya, warisan ya? Warisan digital ya? Warisan digital. Warisan Untuk digital. anak cucu kita nanti. Betul, gitu betul, ya. betul. Ada aku. Oke, dan lagi nih Kak Galuh, Ya. karena ini adalah kisah tentang perempuan, gitu kan? Di pekerjaan, Ya. apa sih mungkin ya yang jadi kendala ataupun juga kayak susah deh kalau ternyata ya perempuan bekerja tuh susah juga rasanya. Kalau dari Kak Galuh sendiri ini apa nih? Oke. Kalau aku, karena emang aku tipe yang Aquarius ya, jadi emang mengalir. Dan kendala-kendalanya apa aja, paling kalau misalkan kita menghadapi diri kita sendiri. Artinya gini, kita untuk memanage beberapa orang ya, bawahan nih misalkan. Aku nggak tahu ya apakah emang benar bahwa perempuan itu lebih mudian. Aku nggak membenarkan itu, tapi cenderung aku merasa kemudian itu artinya capek nih, tapi kita harus terlihat profesional di bawah, ya kan? Di bawahan kita harus melihat kita tuh profesional. Kadang kendalanya adalah bagaimana cara aku memutarbalikkan mood seperti membolak-balik telapak tangan. Waduh. Nah itu artinya ya balik lagi ya, itu ilmu komunikasinya cuy dipakai di situ. Dan itu bukan cuman secara verbal. Iya. Itu gestur juga kadang benar. terlihat. Jadi itu aja sih kendalanya. Apalagi ya? Lebih kemudian itu tadi ya gitu ya. Iya sih, mengatur mood kalau lagi capek ya, bukannya karena masalah apapun itu enggak. Tapi kalau lagi capek wajar dong kalau dia capek. Nggak perempuan aja sih sebenarnya kalau capek ya. Iya sih. Iya. Cowok seharusnya. Iya gitu. Gitu aja sih. Aku tipikal yang nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil sebenarnya. Jadi aku ya Aquarius, mengalir aja. Itu Aquarius. Kalau Gemini, Gemini gimana nih? nah, kalau Gemini itu kan terkenal Dia ya. simbolnya apa sih? Yang kembar ya? Ya. Oh, yang kembar. Oke. Selalu ya, agak-agak negatif selalu orang memandang Gemini. Oke. Karena guys, sebenarnya tuh nggak semua Gemini begitu. Oke. Aku aja begini. Ya kalau orang tuh sering bilang kayak Gimana? Gemini itu bermuka dua dan segala Oh, macam, oke, gitu kan, oke, karena oke. lambangnya kayak dua lah gitu. Nah kalau aku memandangnya malah itu adalah hal positif. Ya, kita bisa bercermin ya mungkin ya. Pertama bisa bercermin. Kalau aku mandangnya adalah kita bisa kayak bunglon gitu loh. Oh, Nah, nanti kalau kita ngobrol sama Kak Galuh, aku bakal menyesuaikan nih frekuensi di mana kita bisa Oke, satu. oke. Kemudian ngobrol sama yang lain lagi, di mana nih kita bisa nyatu lagi. Oke. Nah, gitu. Bagus Lebih dong. kepada bisa mampu beradaptasi dengan cepat dengan lawan bicaranya lah. betul. Bisa menempatkan diri dengan baik. Seperti Soft itu. skill sih kalau kayak gitu ya kan. Dan itu aku merasakan sih sejauh ini gitu kan, karena memang kalau dilihat gitu ya, pertemananku tuh emang agak-agak gitu ya, Agak-agak begitu. Gitu gimana? Agak-agak roller coaster. Roller coaster, bangun kan harus bangun. Iya, jadi kayak ada yang temanku yang kanan banget, ada yang kiri banget, Betul. ada yang tengah, tapi Iya, ya
kita harus menyesuaikan. Tapi kembali ketika kita menyesuaikan, itu kita membawa diri kita juga. Iya, jangan berubah warnanya. Bukan berarti gitu kan. Di sini tuh warna merah. Iya. Otomatis aku harus merah. Enggak, kita harus tetap aja. Misalnya ya kan? kita tuh warnanya adalah aku warna abu-abu putih. nih, aku abu-abu. Ya kan? Tetap di situ, tapi kita tuh bisa main ke merah, tapi dengan warna kita sendiri, dan mereka bisa menerima itu, misalnya kayak gitu ya. Bagus kalau kayak gitu. Oke, Kak Galuh, next deh, apa sih yang terdekat yang akan Kak Galuh lakukan asik di dalam pencapaian karir deh, boleh? Oke. Aku sih lagi ada ngerintis bisnis ya, bisnis ya kan. Under satu agensi gitu kan yang berpartner dengan perusahaan besar juga. Nah kayak gitulah, nanti lihat banyak aja. Banget dah dia dah. Ya gitulah, terus kan masih kerja juga nih di salah satu F&B besar ya kan. Brandnya kalian pasti tahu yang warnanya ungu-ungu. Seharusnya tuh ada di sini sih. Oh iya, maaf ya. Di luar jam kerja sebenarnya. Gitu sih. Dan apa ya, kalau pencapaian sih sebenarnya aku nggak ada target yang tahun ini harus punya aset nih, tahun segini harus punya mobil, harus berkeluarga gitu kan. Enggak, aku bukan tipikal kayak gitu. Ya kalau bisa ya udah. Kalau misalkan sebelum target pun tercapai, alhamdulillah. Kalaupun pas targetnya belum tercapai, ya berarti Allah punya waktu yang pas buat kita dapetin target itu sebenarnya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Ngomongin tentang target jadi keinget kalau aku pribadi tuh tipenya ya, sejak usia aku 19 tahun. Emang sekarang udah berapa? Sekian lah. Apa nih targetnya? 19 tahun? Enggak, dari umur 19 tahun. Karena memang aku tuh lahirnya kan di umur 19 lah. Umur 19, jadi kayak angka 19 itu bagi aku tuh kayak luar biasa. Jadi waktu umur 19 tahun, aku tuh selalu menargetkan sesuatu di setiap tahunnya. Sampai dengan tahun terakhir. Dan alhamdulillahnya, Allah itu maha baik ya. Allah itu maha baik dan selalu tercapai. Pasti. Tapi kadang tuh aku di tahun itu mencoba untuk kayaknya let it flow lebih enak deh Kak. Gitu. Iya. Kayaknya ya udah kayak ngikutin jalan Tuhan nih kemana deh gitu kan. Ya walaupun kita memang harus berencana juga, tapi nggak ngoyo. Nggak punya yang ambisi yang terlalu lah. Iya. Dibilang ambisi ya, sebenarnya kalau dibilang ambis tuh sebenarnya kalau balik lagi nih, aku melihat sesuatunya itu kan dari perspektif yang positif ya. Kalau orangnya ambis sebenarnya sih it's okay, bagus sebenarnya. Karena dengan orang punya sifat ambis berarti kan targetnya tuh harus tek gitu kan, satset tercapai ya, bagus dong. Tapi kalau misalkan kayak aku tipe-tipe yang nggak terlalu ambis gitu kan, yang Aquarius banget tadi, balik lagi. Mengalir seperti air. Ya. Aku lebih ke lebih memegang Tuhan sih sebenarnya. Kayak pasti ada di suggest dulu aja. Kalau kita ada kan komunikasi dengan diri kita sendiri ya kan. Misalkan kita mau pakai baju apa nih, sama kita komunikasikan, kita bakal sukses kok, kita bakal bisa kok capai targetnya. Dan tanpa harus yang ambis maksimal, enggak, tapi kita bisa kok, karena kalau pelan-pelan ya kan. Jadi otomatis aku tuh percaya apa yang kita suggest ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita, otomatis sel-sel seluruh tubuh kita itu akan mengikuti. Aku percaya hal-hal kayak gitu. Jadi kayak manifestasi untuk diri sendiri gitu ya. Jadi otomatis nanti tiba-tiba tercapai, padahal itu memang dari dalam diri kita, kemudian alam bawah sadar akan bekerja dia. Dan aku sangat-sangat menikmati proses itu. Enak tau, rame. Secara langsung seru. Ya walaupun mungkin ada juga ya di luar sana yang mungkin tertata dengan rapi misalnya gitu ya, target-targetnya juga nggak apa-apa, artinya dia tahu tujuannya kemana. Dan jangan sampai gitu kan udah tahu tujuannya di mana tapi nggak tahu caranya. Bahaya itu. Caranya juga harus disusun juga, direncanain strateginya gimana gitu kan, karena ya itu orang kan beda-beda ya. Itu yang pasti ya, intinya kita tuh udah punya rezeki masing-masing. Bener. Karena kayak daun jatuh itu tuh pun
udah punya ada Tuhan, gitu. rencana Tuhan. Apalagi kita Kita hidup ini yang gitu ya. sebulir itu lah pokoknya. Oke, sukses terus Kak Galuh. Amin, terima Semoga, kasih Aisyah juga. iya, semoga tadi ya, walaupun menikmati bagaimana mengalir ya, kita percaya bahwa mengalirnya ke tempat yang pasti ke tempat yang baik. Amin, juga. amin, amin, Ya. amin, amin. Oke, nih seperti yang tadi Kak Galuh Ya. bilang bahwa YouTube ini juga akan menjadi Warisan, ya. warisan online. Benar Ya, banget, apa tuh? kita digital lah gitu kan. betul. Ini kan ada rekam digitalnya Kak Ya. Galuh di tahun ini gitu kan. Next gitu, mungkin Kak Galuh iseng-iseng atau nanti mungkin anak cucunya bakal ngeliat gitu kan. Apa yang mau Kak Galuh sampaikan? Oke. Ya minimal kepada Kak Galuh yang 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya. Oke, berarti udah kepala 3 dong ya kalau 5 tahun ke depan. Aku nggak ngomong usia loh ya. Oh iya, aku bercanda aja. Oh, oke. Apa ya? Oh ya. Gimana Gal? Udah happy belum? Jalan hidupnya, goals-goalsnya udah kecapai belum? Udah punya aset apa aja? Utang nggak ada kan? Itu aja sih, Cek. Utang nggak ada. Utang nggak ada kan? Ingat, Galuh yang sekarang nggak mau punya utang. Kamu kalau udah punya utang di sana bahaya gitu ya. Bahaya. Oke, thank you Kak Galuh sekali lagi. Thank you, Sukses terima terus. kasih. Semoga tercapai deh semua. Amin ya Allah. Ya. Oke, dan KTP akan menghadirkan teman-teman perempuan yang lain lagi dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. So, bye-bye.